Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sahabat pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama kembali dalam acara tauziah bersama sore ini bersama saya Budi Santoso. Yang kedua kalinya tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah revolusioner sejati yang telah membawa peradaban Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin dimanapun Anda berada, patut kita syukuri bersama bahwa Ramadan kali ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Kita mungkin masih ingat Ramadan yang lalu, banyak sekali saudara-saudara kita yang masih hidup, yang mungkin lebih muda daripada kita, tetapi pada tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jadikan momentum Ramadan selama 1 bulan ini menjadi ibadah yang berkualitas pada diri kita, sehingga keutamaan puasa menjadi orang-orang yang bertakwa patut kita dapatkan untuk puasa kali ini. Sahabat dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bahas tentang 6 langkah agar puasa kita menjadi lebih berkualitas. Kualitas ini sangat penting bagi puasa kita, sebab banyak sekali orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan pahala. Justru puasanya itu sia-sia dan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus mata. Tentunya ini semuanya haruslah kita hindari dan haruslah jauh dari puasa kita. Yang pertama yang harus kita lakukan agar puasa kita berkualitas adalah ikhlas. Sebenarnya ini tidak hanya untuk puasa saja, sahabat pendengar. Ikhlas merupakan salah satu pondasi ibadah yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Sebab tanpa ada keikhlasan dalam kita beribadah, ibadah kita akan sia-sia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini biasanya disebutkan dalam hadis yang pertama. Inti dari hadis ini adalah segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Pada hadis ini disebutkan bahwa dulu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak hanya semata-mata karena Allah semata. Ada yang karena wanita, ada juga karena harta dan lain sebagainya. Maka hadis ini kemudian muncul gitu ya. Jadi semua amal itu akan kembali kepada niatnya. Walaupun yang dilaksanakan itu benar, tetapi ketika niatnya salah, maka amalan itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadirin jamaah pendengar dimanapun Anda berada, yang kedua yang perlu kita lakukan agar puasa kita berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam hal ini kita harus belajar, para pendengar semuanya. Sebab dengan kita belajar, kita akan mengetahui apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa, apa-apa saja yang dapat menurunkan kualitas puasa kita, apa-apa saja yang perlu kita hindari agar puasa kita tetap bermanfaat dan berkualitas. Oleh karena itu, memiliki ilmu penting ketika kita berpuasa. Tidak hanya kita berpuasa
yang penting puasa menahan lapar dan haus saja dari subuh sampai maghrib, tidak. Namun kita harus memiliki bekal ilmu, sebab dengan bekal ilmu pula itu yang akan menunjukkan kualitas puasa kita, apakah puasa kita itu berkualitas atau tidak. Yang ketiga yang perlu kita lakukan agar puasa kita berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis disebutkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya di antara tanda sempurnanya Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti ketika kita tidak berkepentingan kita masih memegang HP, seperti kita menonton TV yang berlebihan, main TikTok dengan berlebihan ketika berpuasa. Ini merupakan salah satu hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita alihkan kepada hal-hal yang bermanfaat yang memiliki nilai kualitas puasa kita, seperti membaca Al-Quran. HP diganti dengan baca Al-Quran. Kita buka kembali Al-Quran yang mungkin sudah kita tinggalkan di meja, di lemari yang kita mungkin sudah melupakan. Mari selama 1 bulan ini kita sentuh kembali, kita menghatamkan Al-Quran kembali. Sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu kemuliaan yang perlu kita lakukan ketika bulan Ramadan. Jamaah pendengar dimanapun Anda berada, yang kelima atau yang terakhir adalah mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Tentu puasa tidak hanya masalah makan dan minum saja atau menahan lapar dan minum, tidak hanya itu. Tetapi kita harus mengupayakan mempuasakan seluruh tubuh, pikiran, dan hati kita semata-mata hanya untuk kepada Allah semata. Yang keenam adalah amal soleh selama bulan Ramadan. Jadi selain baca puasa tadi, amal soleh yang kita bisa lakukan adalah dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak sholat sunnah, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang seperti inilah yang akan membuat ibadah amalan puasa kita menjadi istimewa. Dan akhirnya semoga puasa kita di tahun ini adalah puasa yang memiliki keistimewaan bagi kita semuanya dan benar-benar berkualitas, sehingga yang kita idam-idamkan nanti tujuan kita berpuasa 1 bulan, yaitu membentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa, dapat terwujud. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.